Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ditemani Pendeta Yeri Patinasarani. Apa kabar? Baik, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kali ini kita mau ngademin keadaan, Bang. Setuju. Karena sebagian orang sih dari umat Islam, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia, yang jadi heboh karena kelakuan salah satu pemimpin negara di luar Indonesia yang melindungi media massa yang membuat karikatur menghina Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi, kan? Kita tahu semua lah. Nah, saya sendiri sudah berkomentar, Bang, tentang itu. Nah, tapi kan lebih tepat lagi kalau kita mendengar langsung dari seorang pendeta yang memang bagian dari Kristen gitu, bagaimana kemudian pandangan Pendeta Yeri Patinasarani tentang kehebohan ini. Jadi ini video khusus buat Pendeta Yeri untuk ngobrolin soal kehebohan ini. Jadi pertama, Bang, ini harus clear bahwa saya bilang bahwa ini bukan soal Islam dan non-Muslim. Betul. Saya yakin seorang yang membaca Alkitab dengan baik, seorang yang membaca kitab sucinya dengan baik, itu tidak akan menghina siapapun, termasuk menghina orang yang terhina. Betul. Karena kalau di Islam misalnya, siapa yang memandang orang yang hina ya, apalagi orang yang mulia, orang yang hina aja kalau dipandang dengan pandangan yang hina itu sudah dosa besar. Belum lagi ngomong gitu, menghina. Nah, biar clear, Bang, yang dilakukan oleh seorang Macron, Bang, apakah itu merepresentasikan misalnya Kristen dalam hal ini? Iya. Jadi sebelumnya terima kasih nih, Bib, dikasih kesempatan. Nah, saya sebagai pendeta dan non-Muslim tentunya, ketika saya menghidupi firman Tuhan, nah firman itu akhirnya mempengaruhi cara pandang dan cara nilai saya. Nah, saya nggak tahu, mungkin baru saya yang pernah buat satu konten bareng Habib mengenai Islam cinta. Iya, Islam cinta. Beberapa waktu lalu ya, Bib, ya. Saya malah beli kaosnya, pakai kaosnya. Ya, itu bukan dengan motivasi apapun, karena waktu saya melihat menghidupi firman, saya punya cara pandang dan saya melihat Islam itu cinta. Nabi yang diagungkan dan dimuliakan itu cinta. Dan saya pun mengagumi. Ya, dengan berteman dengan Habib Hussein dan teman-teman yang lain, semakin saya menyadari bahwa saya punya rasa aman dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman terhadap saya gitu. Nah, lalu tidak pernah ada angle, menurut saya itu pemahaman yang tepat, tidak pernah ada sebuah arahan atau tuntunan dari firman Tuhan Alkitab untuk melemparkan sebuah statement penghinaan kepada siapapun. Jadi apa yang dilontarkan oleh pemimpin negara ini tidak merepresentatifkan sebuah kebenaran yang absolut. Bahkan itu dalam tanda kutip sedikit menghina. menghina kebenaran itu sendiri. Karena jadi dia menghina agamanya dia sendiri. Iya, menghina agama sendiri karena dia sedang dalam tanda kutip melecehkan kebenaran-kebenaran absolut yang ada sebenarnya, yang harusnya Tuhan bangun di dalam kehidupan seseorang. Matanya penuh dengan cinta, tidak dengan penghakiman, apalagi melemparkan sebuah opini publik, ya kan? Dan menaruh sebuah label stigma negatif. Menurut saya itu udah stigma negatif. Dan kalau pandangan saya sendiri itu sebuah kejahatan sih menurut saya. Ya, satu, kita nggak berhak. Siapa yang naruh kita, memberikan kita otoritas, gitu. Kedua, bahwa siapa kita menghina satu objek yang kita kenal juga mungkin belum. Jadi menurut saya
dalam kesempatan ini yang nonton bahwa itu sama sekali tidak merepresentatifkan pandangan Kristen Alkitab bagaimana seorang harusnya bersikap. Jadi penghinaan itu saya anggap sebagai ya mungkin pelecehan terhadap kebenaran firman Tuhan yang absolut gitu. Nah, lalu yang representatif, bagaimana seorang Kristiani melihat Nabi Muhammad? Ya, jadi menurut saya gini, Tuhan berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya sehingga semua orang dunia gitu. Dan harusnya kita tidak melihat sebagai satu ancaman, kedua musuh, ketiga sesuatu yang harus disingkirkan. Harusnya itu memperkaya kita akan sebuah wawasan. Bahkan saya yakin dengan saya melihat keindahan di dalam Islam, keindahan di dalam doktrin Islam, justru itu malah memperkuat iman saya sendiri. Begitu. Dan harusnya clear sih. Dan saya berharap juga ini menjadi sebuah clear di pemahaman supaya tidak terjadi simpang siur. Bahwa kalau kita cinta Yesus, kita harus menghormati, belajar menghargai, menjaga perasaan orang lain dan menaruh juga rasa hormat kepada hal-hal yang dihormati juga oleh orang lain, sama orang lain. Iya, ya sebenarnya itu juga kan yang diajarkan dalam Islam. Bahwa misalnya ketika Nabi diutus, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang baik sebelumnya itu dari agama Kristen, dari Yahudi itu tetap dipertahankan dalam Islam. Dan dalam Islam itu kan Islam itu penyempurna. Kami meyakininya kan. Jadi agama lain ya juga itu bagian dari upaya untuk menuju kesempurnaan itu, hanya berbeda pada level kebenarannya. Dan karena itu kita sebenarnya sebagai Muslim itu juga dididik untuk menghormati semua tokoh agama lain. Misalnya, bukan hanya kita akan sedih kalau Nabi Muhammad dihina, tapi kita juga akan sedih kalau Yesus dihina, kalau Bunda Teresa dihina, kalau Paus Fransiskus yang pernah mencium kaki 3 imigran Muslim di Kamis Putih menjelang Jumat Agung itu dihina. Semua tokoh Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun orang-orang yang dihormati oleh aliran keyakinan itu kita harus hormati juga. Dan saya pernah bilang dulu, kalau kamu bakar gereja orang lain, maka yang kebakaran adalah imanmu. Bukan sejatinya bukan gereja itu. Gereja itu bisa dibangun lagi, tapi imanmu yang hangus. Karena aksi kekerasan itu, karena bertentangan dengan nilai-nilai iman. Jadi kemudian Bang, kalau kita bicara hal-hal seperti ini nih Bang, penghinaan kepada Nabi Muhammad, kemudian penistaan kepada Al-Quran, penistaan kepada Yesus gitu kan, kadang dilakukan oleh oknum-oknum umat Islam juga, oleh oknum-oknum umat beragama lain. Ini kan banyak umat beragama yang saling menghina satu sama lain, seolah-olah dengan begitu makin kencang keimanan mereka, atau makin tampak kebenaran mereka. Nah, kita kan nggak pengen terus-terusan meladeni isu-isu seperti ini. Nah, secara umum Bang, kalau menurut Bang Giri Patinasarani, bagaimana kita seharusnya menyikapi hal-hal seperti ini? Iya, jadi menurut saya sih secara eksklusif, ya seperti kita berdua lah, ya kan, kita memegang kokoh keimanan kita masing-masing tanpa mengkompromikan sedikit pun, itu clear. Tetapi secara inklusif, kita buat konten bareng. Kita tadi makan sate bareng. Nyate bareng tadi kita. Ya, saya diboncengin sama Abim. Sering kita silaturahmi kan. Iya, silaturahmi bareng. Jadi seharusnya itu dikembalikan. Selain itu menurut saya kehormatan akidah masing-masing, ya. Tapi itu juga sebenarnya nilai-nilai sakral bangsa kita yang memang sudah dibangun turun-temurun dari pejuang-pejuang dan bapak-bapak bangsa kita. Ya kan? Dulu kan sangat natural banget gitu. Kayak contoh misalnya
ketika kita tampil nih biasanya Iya. kan di beberapa tempat menjadi sebuah kehebohan, ih Habib sama pendeta. Nah harusnya kan ke depannya ini menjadi biasa, Bib. Ya, menjadi biasa. Ya kan, jadi kayak ya memang begini seharusnya, gitu. Nah makanya harusnya kita membangun narasi-narasi yang sebenarnya semangat untuk mengembalikan Ya. kepada kebenaran yang hakiki, meskipun itu masing-masing berbeda, Iya. gitu loh. Dan saya harap ini bisa juga diterapkan atau ya lihatlah perbedaan ini gitu. Ini tidak ada yang merasa terancam satu sama lain. Iya. tidak ada yang merasa saking mau ditarik satu sama lain. Tapi ya mungkin ini kan kalau konten gini cuma mungkin setengah jam atau 1 jam. Tapi kita bisa habiskan berjam-jam ngobrolin panjang hal dan harusnya itu menjadi sebuah culture, menabrakkan culture-culture yang sebenarnya dibangun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Bang, kalau Yesus dihina, sakit hati nggak, Bang? Natural pasti sakit hati. Oke. Pasti. Terus sikapnya, Bang, kepada penghina Yesus apa yang akan dilakukan? Nah, karena kita berpadanan pada ajaran, maka firman yang Yesus ajarkan mengajarkan untuk mengampuni. Lalu tidak membenci, tidak menaruh dendam. Bahkan dikatakan memberkati, mendoakan. Nah, jadi satu sisi ada sebuah peristiwa penghinaan terhadap orang kita kasih, tapi satu sisi lihat peristiwa itu juga bisa menjadi momentum, kayak menurut saya ini momentum juga untuk semua kita memperbaiki akhlak, termasuk saya. Jadi momentum itu selain ada unsur kerugiannya pasti secara hati, sakit hati, tapi jangan biarkan itu berhenti di rasa sakit. Mari menyeberang sedikit di mana kita memperkuat akhlak kita. Nah, di dalam ajaran Yesus seperti itu. Makanya ketika ada peristiwa-peristiwa yang sering terjadi juga di bangsa ini oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, ya itu menjadi sebuah ajang kita punya kesempatan selain melakukan firman Tuhan dan membangun akhlak itu sendiri, Iya. gitu. Dan bukan berarti membenarkan padahal ya, Bang. Kadang orang nih kok diem sih? Loh, kok memaafkan sih? Seolah kalau memaafkan itu membenarkan penghinaan itu, Bang. Iya, betul. Makanya kan kita tidak seperti membiarkan. Ada sisi agresifnya juga dalam artian nggak boleh. Dan itu harus clear, diajarkan dari kecil-kecil nggak boleh, hormati yang berbeda, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, semuanya. Belajar menghormati, belajar mencintai apa yang orang cintai. Iya. Sama kayak kita mencintai apa yang Yesus cintai. Seperti itu. Dan itu adalah bagian dari hal yang harus dicapai. Iya. Gitu. Terus kalau kisah Yesus sendiri, Bang, pernah nggak ada satu momentum di mana beliau dihina gitu, atau beliau menyikapi orang yang berbeda dengan beliau? Jadi satu ketika dia mau ditangkap, ya pasukan datang untuk menangkap Yesus malam itu. Dan Yesus tidak sendiri, dia dengan 12 murid-muridnya. Iya. Dan ketika pas Yesus mau ditangkap, dia tidak melakukan sebuah perlawanan ketika orang melawan. Tapi ada satu muridnya, namanya Petrus. Dia angkat pedang, dia potong telinga, namanya Imam Malkus. Nah, telinganya putus, terjadi pendarahan dan terjadi sebuah kehebohan. Nah, lalu semua melihat reaksi masing-masing. Nah, reaksi Yesus adalah diambil telinga prajurit itu, lalu dia tempelkan kembali, dan dia sembuhkan telinga itu. Lalu dia marahin muridnya. Dia bilang, kalau kamu pakai pedang, kamu akan mati juga pakai pedang. Artinya Yesus sedang mengajarkan rasa respect. Tidak boleh kita membalas, bahkan tidak boleh kita menaruh sebuah, meletakkan diri kita tuh lebih tinggi beberapa level, sehingga kita seakan-akan punya hak melukai, menyakiti orang lain. Dan itu menjadi sebuah shock terapi untuk murid-murid yang dia berpikir, harusnya Yesus itu biasa ya. Bahkan itu kepada musuh padahal. Bukan cuma yang berbeda, bukan hanya menghina, tapi mengancam nyawa kita. Iya, gitu. Dan di situ, dan itu akan menolong kita dalam hidup bermasyarakat sebenarnya. Gitu sih. Iya, secara umum sih saya juga sampaikan di video sebelumnya, Pak, tentang bahwa kalau kamu menghina orang lain, yang mulia, yang terhina itu sebenarnya dirimu sendiri. Betul. Kemudian Nabi Muhammad pun
ketika dihina oleh orang lain justru mendoakan orang yang menghinanya gitu. Bahwa kita sedih gitu kalau orang yang kita nilai sebagai sosok mulia, suci itu dihina. Dan kita ingin juga atmosfernya tidak ada saling menghina. Betul. Karena itu kita juga sebenarnya ingin menegakkan hukum bagi orang yang menghina. Tapi kan suasananya sudah berbeda. Ini berbeda negara. Betul. Kemudian kita gak bisa juga berbuat banyak. Betul. Karena itu yang bisa kita lakukan hanya bersikap tegas dan meminta pemerintah melayangkan keberatan gitu. Itu saja sih sebenarnya. Nah, yang selanjutnya Bang, soal kebebasan berekspresi. Nah, nih kalau di Islam kebebasan berekspresi itu adalah nilai luhur. Bahwa setiap manusia diberikan kemerdekaan untuk berekspresi, tapi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara moral dan bertanggung jawab atas apa yang dia ekspresikan. Artinya jangan sampai melanggar hak-hak orang lain, menyakiti orang lain, melukai hati orang lain. Nah, bagaimana tanggapan seorang pendeta Yeri tentang alasannya ini kan kebebasan berekspresi gitu? Ya, menurut saya ya nggak bisa dibilang satu kebebasan ekspresi tanpa syarat atau tanpa batas gitu. Ya namanya mungkin kebebasan, tapi pasti ada batasan-batasan yang harus apalagi kalau batasan itu mulai menyentuh sesuatu yang sakral. Nah, kalau di firman Tuhan dikatakan gini, jangan pergunakan kebebasan dan kemerdekaanmu, akhirnya kamu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bebas sih, tapi jangan sampai itu menimbulkan syak di hati saudaramu. Kalau itu menimbulkan sesuatu syak di hati saudaramu atas dasar kebebasan, itu udah salah. Akhirnya orang itu juga atas nama kebebasan nabrak kita sendiri, akhirnya saling nabrak semua. Itu kan sebuah kalimat yang dirumuskan lah, tapi sebenarnya ya kita punya, bahkan menurut saya apa yang diajarkan di Islam dan Kristen sudah menjadi rambu-rambu bersama yang mudah membuat kita berinteraksi dalam kehidupan hari-hari gitu. Artinya kita tetap punya kebebasan, tapi nggak mungkin nabrak hal-hal yang sakral tuh kayaknya sudah secara moral saya sudah tidak masuk akal menurut saya. Kalau di Quran itu dibilangnya gini Pak, kita bebas berbicara misalnya, tapi jangan menghina orang lain, apalagi sesembahan orang lain, karena kamu akan mendapati sesembahanmu dan dirimu dihina juga oleh orang lain, dan akhirnya jadi lingkaran setan. Hidupnya saling menghina, padahal kebebasan berekspresi ini kan kita yakini sebagai nilai luhur. Betul. Di firman sebagai nikmat gitu kan, seharusnya kan dikelola secara luhur juga. Betul sih. Makanya kan kalau di firman juga bagaimana berucap itu sangat dirambu-rambu. Contoh misalnya, apa yang dari mulut keluar dari hati, kata firman Tuhan. Semakin banyak perkataan, kemungkinan semakin banyak pelanggaran. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut bersih. Jadi nggak mungkin satu sisi mulut muji Tuhan, satu sisi hina agama lain. Berarti ada yang salah di hatinya. Jadi ketika kita menghina orang lain atau kita melihat seseorang menghina sesuatu yang sakral, itu sebenarnya merefleksikan apa yang ada dalam hatinya. Lalu Bang, ini kan momen Maulid Nabi Bang. Kemudian yang bikin kehebohan ini seorang politisi. Kita rawan terpropaganda, terprovokasi. Nah, kalau dari Bang Yeri, Bang, agar kita tak terprovokasi, Bang. Itu sebabnya harusnya kita tidak mempermudah orang-orang yang mengadu domba ini. Iya. Gitu loh. Makanya mungkin ya harapan saya dengan adanya video ini ya membuka batin masing-masing bahwa kami duduk berdua di sini nggak punya kepentingan politik, bukan karena arahan siapapun, murni dari hati kami berdua yang paling dalam untuk paling bisa memberikan satu warna bahwa kita nggak perlu terprovokasi, nggak perlu terlibat dalam sebuah konflik. Dan ya seperti yang Habib bilang, rata-rata ini kan konflik turunan yang warisan yang berusaha dicekokin. Saya
ada oknum-oknum yang berusaha cekokin bahwa kalau lihat Habib harus benci, harus marah. Ingat apa yang pernah dibuat, ingatlah dimuncullah narasi-narasi yang pernah konflik-konflik. Sama juga seperti itu. Saya rasa mungkin di segmen saat ini berhentilah seperti itu. Iya, karena bahkan lebih parah mungkin ini cuman bahan untuk politik. Iya. Kan? Bayangkan kita akhirnya jadi korban kan kalau kita terprovokasi di sana. Padahal ya tadi saya bilang bahwa Islam itu adalah titik kesempurnaan kita meyakininya dari bagian agama-agama lain sebelumnya. Karena itu Isa itu ya nabi kita meyakini sebagai nabi kita dengan segala ajarannya yang luhur. Musa itu nabi kita dengan segala ajarannya yang luhur. Dan meskipun berbeda, Anda lihat ini studio saya. Ini ada Nelson Mandela, ada Mahatma Gandhi yang saya kutip. Selain Jalaluddin Rumi yang merupakan juga tokoh Islam gitu. Jadi ya hidup dalam yang seperti ini itu juga ada siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia saudaramu dalam kemanusiaan. Atau yang sering Pendeta Yeri bilang bersama meski tak sama. Ya itu yang sebenarnya ini kita ingin sampaikan di video ini. Utamanya pokoknya kita ingin ikut meneduhkan. Soalnya saya kemarin langsung kontak Bang Yeri ketika saya melihat video bareng Cameo dulu Bang. Aku pernah Martin sama Martin. Martin bilang, gua ngefans lu sama Nabi Muhammad. Jadi itu kayaknya karena butuh seorang pendeta juga yang berbicara pertama kepada umat Islam untuk meyakinkan bahwa si penista atau pembela penista itu sama sekali tidak merepresentasikan agamanya. Kemudian yang kedua juga untuk mungkin umat Kristen juga bahwa ngapain sih mengembangkan? Jadi kita jangan sampai terprovokasi. Ya menurut saya ada unsur doktrinasinya yang mengajarkan bahwa semua yang berbeda itu musuh. Semua yang berbeda itu ancaman. Itu sebenarnya udah dari zaman dulu Alkitab. Ketika Yesus beda, dia harus dibunuh, disingkirkan karena beda. Gitu. Nah sebenarnya kasih cinta itu membuat ya bersama tidak harus sama. Semua yang berbeda itu merupakan sebuah kekayaan anugerah Tuhan. Jadi kalau saya melihat saya non-muslim tinggal di negara Indonesia dengan berpenduduk muslim terbesar, itu blessing dari Tuhan buat saya. Dan itu merupakan sebuah keindahan. Jadi kalau kita percaya Yesus lalu ada hal-hal yang berbeda, itu adalah blessing dan keindahan. Saya ingin menggarisbawahi tadi, Bang Yeri hidup di Indonesia sebagai minoritas. Kita di Indonesia sebagai mayoritas. Maka kalau kita tidak ingin saudara-saudara kita sesama muslim dihina di negara-negara di mana mereka menjadi minoritas, maka kita bukan hanya jangan menghina agama lain yang minoritas di sini, tapi kita juga harus mencintai, mengasihi mereka, memberikan fasilitas bagi mereka untuk beribadah, mendukung segala kebenaran yang mereka yakini, memfasilitasi semua ekspresi cinta mereka kepada Tuhan mereka, kepada sosok-sosok yang mereka cintai dan kasihi. Karena kita kan diajarkan oleh Nabi bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Bukan hanya se-Indonesia, tapi sedunia. Betul. Jadi kalau Anda sakiti non-muslim di sini, kalau Anda halang-halangi mereka untuk beribadah atau untuk membangun rumah ibadah, mungkin mereka akan kalah karena minoritas di sini. Tapi ingat, ada minoritas muslim di negara lain yang kalau kamu lakukan itu di sini, maka yang di sana akan diperlakukan yang sama. Makanya jelas di Quran, jangan hina sesembahan orang lain agar mereka tidak menghina sesembahanmu gitu. Betul. Karena kita harus menganggap semua orang muslim se-Indonesia dan sedunia itu saudara gitu. Betul. Kayak jangankan sedunia sebenarnya, di Indonesia aja. Di beberapa wilayah di Indonesia kan muslim minoritas gitu. Betul. Jadi jangan perlakukan buruk minoritas, bahkan perlakukan secara perlakuan terbaik yang bisa kamu lakukan bagi minoritas dengan mencintai juga sosok yang mereka cintai, kemudian memfasilitasi bukan hanya
memperbolehkan, kalau bisa memfasilitasi mereka untuk mengekspresikan cintanya, ibadahnya, lain sebagainya. Nah, ada yang penting lagi yang ingin disampaikan nggak, Bang? Iya, jadi paling saya ingin mempertebal aja sih bahwa ya sekali lagi mungkin ada teman-teman Muslim yang menyaksikan ini ya, tayangan ini, bahwa apa yang diucapkan oleh pemimpin negara itu tidak merepresentatifkan kebenaran firman Tuhan yang absolut. Itu tidak representatif, bahkan cenderung lebih melecehkan kebenaran yang absolut yang Yesus sudah ajarkan gitu. Sehingga orang-orang tidak terprovokasi dan melihat ini bagian dari ajaran mengklarifikasi gitu. Ya, kedua ya saya sekali lagi mengajak teman-teman semua, apalagi kita secara khusus ya teman-teman milenial gitu. Kita udahlah, jangan biarkan diri kita menjadi korban eksploitasi kepentingan orang tertentu yang mau membangun ombak dan narasi yang nggak sehat lah. Ya, jadi harusnya kita mempertontonkan kepada dunia bahwa Indonesia ini berbeda. Indonesia ini punya satu powerful, dalam keberagaman ada sebuah kekuatan kebersamaan yang paling nggak bisa tercipta dan menjadi tempat yang ramah buat generasi selanjutnya. Saya punya anak umur 4 tahun, saya berharap one day dia tumbuh jadi remaja, dia tinggal di satu tempat yang ya dengan merdeka bisa berinteraksi dengan lintas agama, lintas budaya, dan saya rasa itu sangat baik dan menyenangkan gitu sih. Sebenarnya sih kita masih merasakan kehangatan itu di Indonesia. Kita bikin video ini justru untuk mengantisipasi agar hal seperti itu tidak terjadi di kita. Dan juga yang penting untuk kita sampaikan, ya, jadi clear bahwa kita harus saling bersatu, saling bersaudara, saling berpelukan lah, membagikan kehangatan satu sama lain. Karena sebenarnya kalau kita sudah diliputi oleh cinta, itu nggak akan ada ruang untuk kebencian gitu. Iya, setuju. Jadi kalau Bang Yeri diliputi oleh cinta kepada Yesus, itu nggak ada ruang lagi untuk benci. Saya diliputi oleh cinta kepada Nabi Muhammad, nggak ada ruang lagi untuk benci gitu. Meskipun misalnya kita ingin benci, ya nggak ada ruangnya sudah, karena kita sibuk kepada cinta Nabi Muhammad, bagaimana mengekspresikannya. Itu pun sampai mati kita yakini nggak cukup untuk membalas apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad kepada saya, atau apa yang diberikan Yesus kepada Bang Yeri, kan begitu ya, Bang? Betul. Ya, jadi memang ya selimut cinta itu memang menutup ruang. Jadi sebenarnya ya mari kita tutup ruang itu dengan semakin mencintai apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Dan saya percaya itu sebuah kekuatan untuk ya mari tutup ruang itulah. Ya, terus saya setuju, Beb. Semakin saya cintai Yesus, semakin saya nggak punya ruang untuk menghakimi, membenci, melempar statement, melemparkan sebuah opini. Dan mungkin kalau akhirnya saya melemparkan opini-opini negatif, itu sebuah indikasi, bukan objeknya, tapi hati saya yang belum beres di hadapan Tuhan. Dan jelas yang dilakukan media asing tersebut dan presidennya itu jelas propaganda, Bang, menurut saya. Karena kenapa, Bang? Karena kalau dia menghina teroris, itu memang masuk akal. Dan kita pun juga akan marah kepada teroris. Sama lah. Tapi kalau sosok mulia dihina, berarti jelas itu satu propaganda gitu. Yang di dalamnya kita nggak tahu motifnya apa, yang jelas itu propaganda. Betul. Saya nih, Beb, ya, saya uji hati saya waktu dengar berita itu. Ada rasa sakit dan tidak senang juga ketika Nabi Muhammad dihina. Saya membayangkan gitu loh, ketika atas nama kebebasan muncullah karikatur ya. Karikatur. Sedangkan itu kan kalau di agama Islam nggak bisa dan nggak boleh, dan menghina sekali kalau ada sebuah karikatur itu kan. Lalu saya sebagai non Muslim yang mungkin tidak merasa di Eropa sana, tapi saya pun ngerasa terlukai gitu. Kalau saya kan langsung saya membayangkan gimana perasaan Habib ya, sahabat saya, yang lain juga, dan nggak mungkin saya bisa menyetujui atau merekomendasikan perbuatan itu. Nah, itu sebabnya ketika Habib ajak bikin konten ini nih, wah saya semangat sekali. Iya, saya jadi ajak Bang Yeri karena memang dari saya sudah, dan memang butuh sosok seorang pendeta gitu
yang bicara. Dan kita itu jangankan non Muslim gitu, orang Islam sendiri aja membuat karikatur Nabi Muhammad yang baik, jangankan menghina gitu. Mau kita sendiri aja membuat foto atau lukisan Nabi Muhammad aja nggak boleh gitu. Maka dan juga pada akhirnya kita perlu sering duduk bersama gini gitu untuk saling mengenal satu sama lain. Gitu. Dan pada akhirnya kalau kita sudah saling tahu, akhirnya kelihatan kok musuh bersamanya siapa gitu. Misalnya musuh bersamanya adalah terorisme atas nama agama. Musuh bersamanya adalah narkoba yang menghancurkan generasi bangsa. Dan musuh bersamanya juga adalah orang-orang seperti pemimpin negara dan media massa itu. Siapa pokoknya yang menghina Nabi Muhammad, menghina Yesus, itu musuh bersama. Kita nggak lagi bicara agama. Nggak perlu diiniin lagi, tuh udah ya ibaratnya. Tapi saya rasa teman-teman Kristen saya pun sependapat gitu. Maksudnya kita hidup kan berbarengan. Satu terluka, satu juga merasakan luka yang sama gitu loh. Meskipun nggak bisa buat apa-apa sih. Tapi paling nggak dirasa di hati ini dirasa bahwa wah, Tuhannya sahabat saya ini lagi diobok-obok nih. Istilahnya begitu. Dan pada akhirnya gitu teman-teman. Ini juga pelajaran buat umat Islam untuk tidak melakukan hal serupa. Jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak mau orang lain melakukan itu kepada dirimu. Karena kadang sebagian oknum umat Islam juga melakukan itu. Bahkan hari-hari ini juga terjadi bagaimana ada tindak kriminalitas oleh oknum umat Islam yang hingga membunuh orang lain atas nama penghinaan ini, atas nama respon dia terhadap kasus ini. Itu justru memperburuk citra Islam, dan dalam doktrin Islam sendiri itu adalah dosa yang begitu besar, karena siapa yang membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia seperti membunuh manusia seluruh alam semesta gitu. Bahkan even melukai, bahkan bukan melukai tubuhnya, melukai hatinya aja deh, seperti yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadi clear lah. Insyaallah clear lah. Jadi begitu. Jadi saling bersama lah kita, meskipun kita nggak sama seperti Anda. Kalau generasi yang agak lumayan, jadi dulu itu kalau sempat nonton hitam putih, itu zaman dulu indah hitam putih. Tapi ketika sekarang TV itu berwarna, itu Anda tahu bahwa ternyata hitam putih itu kurang indah. Lebih indah ketika berwarna. Nah, semakin banyak perbedaan justru semakin indah gitu. Ketika cuma hitam putih dulu nggak indah. Jadi nggak usah alergi pada perbedaan. Betul. Saya sama Bang Yeri udah. Dan Bang Yeri ini kalau di sana ada seorang presiden yang ketika Maulid Nabi justru membela penghina Nabi Muhammad, di sini ada Bang Yeri Patinasarani, seorang pendeta yang ketika Idul Kurban justru menyumbang kambing untuk dihadiahkan kepada kita sebagai bagian dari respect dan solidaritas Bang Yeri kepada umat Islam melalui saya gitu. Waktu itu saya sempat share sudah fotonya, atau saya share lagi fotonya. Nah itu jadi di sana tidak merepresentasikan, bahkan menghina agamanya sendiri. Di sini yang merepresentasikan apa yang dilakukan Bang Yeri. Dan itu kayaknya bukan cuma sekali, pas Lebaran gitu. Pas Lebaran, kemudian saat Natal juga saya memberi hadiah kepada Bang Yeri, mengucapkan selamat kepada Bang Yeri. Kemudian ya pokoknya cari momentum untuk mempersatukan justru. Dan lupakan dan hindari momentum-momentum yang seperti sekarang dan ini. Kita juga akan lebih memikirkan lagi ke depannya, membangun narasi kebersamaan, dan mengajak lebih banyak lagi orang untuk melakukan hal yang sama. Toh ini juga akan menyenangkan hati kita masing-masing. Secara sirkulasi saya rasa hati kita akan lebih utuh, penuh. Dan yang paling penting kan tadi, Bib, nggak ada ruang kebencian, Bib. Bahkan kita dakwah bersama loh. Sudah di 11 kota.
Saya sama Bang Yeri Patinasarani bersama Tretan Muslim dan Coki itu dakwah di 11 kota sudah, tapi terhenti karena pandemi selama 8 bulan ini. Itu dakwah bersama. Karena selain ada musuh bersama di antara kita semua, ada juga visi bersama di antara kita semua, apapun agamanya, yaitu perdamaian, kemanusiaan, cinta, kasih. Itu kan semua agama. Jadi bisa kita bersama untuk mendakwahkan itu secara bersama-sama. Makanya saya sama Bang Yeri kemana-mana itu bersama-sama berdakwah satu tema, yaitu tadi tema-tema yang kita sama, perdamaian, kemanusiaan, anti narkoba, anti diskriminasi terhadap mantan pecandu narkoba, mantan napi, mantan teroris, atau ya semua mantan dari semua orang yang dulunya kita anggap jalannya salah. Gitu. Betul. Bahkan berapa kali kan saya main ke tempat Habib, ngajak teman-teman saya yang Kristen untuk mendengarkan juga. Golongan Kristen. Nasihat-nasihat, arahan-arahan. Saya kira mau apa gitu, ada peribadatan yang yang door to door gitu. Kan jadi, kalau buat orang kan wah transfer pemain gitu kan narasinya kan. Padahal dia sesuatu yang menarik. Saya ajak cek juga teman saya gimana. Wah seru bro. Wah saya kapan lagi nih. Wah. Cuman karena memang pandemi aja sekarang ruang gerak kita terbatas. Bang Heri, terima kasih Bang. Thank you, Bib. Thank you teman-teman. Ini saya sudah bicara dan saya sudah ngajak Bang Heri bicara, jadi clear. Kita bersikap tegas kepada penghinaan kepada siapapun, bahkan kepada yang terhina sekalipun jangan kita hina. Kita sikap tegas. Kita akan bekerja secara profesional dan konstitusional, yakni meminta pemerintah misalnya untuk bersikap tegas. Selebihnya ya sudah, kita sibukkan diri dengan cinta. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bang Heri. Semoga nanti bisa bikin konten bareng. Siap, Bib. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.